Chandra, aku sudah jadi istrimu sejak usiaku 15 tahun. 10 tahun berlalu, merawat ibu mertuaku, melahirkan 2 anak, temani kau dari Lasta hingga ke ibu kota. Akhirnya, jatuh pada nasib seperti ini. Hara, Kaisar sudah keluarkan perintah kekaisaran. Akan menikahkanku dan Mega sebagai istri. Nikah setelah ini. Chandra, kau jelas bilang hanya akan menikahiku. Aku... Kak, aku tahu kau benci padaku, tapi perintah kaisar sulit ditentang. Kau mau jenderal. Melawan perintah. Aku mengandung selama 9 bulan, sakit 3 hari 3 malam untuk lahirkan Voga dan Indah. Aku malah dibenci mereka. Tidak aku izinkan kau menindas Bibi Mega lagi. Aku dan adik tidak akan akui kau lagi. Ibu tidak suka Bibi Mega. Aku juga tidak suka ibu. Kami akan panggil dia Bu Mega. Bu Mega, mulai sekarang antar aku sekolah bisa? Agar mereka tidak mengejekku punya ibu yang jelek. Aku, ibu yang jelek ini, sudah membebani kalian. Kakak jangan marah. Mereka masih kecil. Tidak berniat buruk. Jenderal, undangan pernikahan sudah menunggu untuk kita hitung. Ayo kita pergi. Hara, di hari bahagia ini wajahmu muram buat siapa? Bertahun-tahun ini karena bekas luka di wajahmu demi selamatkan anakku. Tidak diizinkan dia menikahi wanita lain. Tapi berapa banyak orang yang mengejekku punya menantu berwajah jelek. Maksud ibu, aku selamatkan dia tapi malah sakiti dia. Memang begitu? Kau lihat dirimu dulu. Pria mana yang mau tidur dengan wajahmu yang menyeramkan ini? Dengan tampang setan begini, kau mana pantas dengan Chandra? Mana pantas jadi nyonya besar jenderal? Kalau memang demi kebaikannya, seharusnya kau mundur dari pernikahan ini. Sudah habis usahaku. Wajahku juga sudah hancur. Aku bermimpi terlalu jauh berharap bisa bersama denganmu. Sehidup, semati, hanya satu sepasang. Mulai sekarang, aku tidak lagi jadi istri jenderal. Aku hanyalah Hara Wisnu. Pengacara Hara, berkat bantuanmu, aku bisa menangkan kasus perceraian ini dan dapatkan bagian banyak uang dari pria sampah itu. Kapan aku pernah lembut pada pria sampah? Sisakan celana dalam sudah belas kasihan padanya. Tahu kau hebat. Ayo cepat sayang, naik ke mobil. Aku sudah pesan 8 model pria malam ini. Pesta lajang kita. Nyonya sudah mati. Apa sungguh kita tidak perlu lapor pada jenderal? Pada hari pernikahan jenderal, wanita jelek ini malah bunuh Dia diri. pasti ingin mempermalukan nyonya kedua di depan para tamu. Kenapa bergerak? Ada setan! Ada setan! Ada setan! Aku di mana ini? Aku pengacara perceraian kelas atas transmigrasi masuk tubuh istri pertama kediaman jenderal. Nyonya, syukurlah kau masih hidup. Hormat untuk langit dan bumi! Bagus. Aku sudah menangkan ribuan kasus. Tidak pernah kalah dari pria brengsek dan selingkuhan. Meski pernikahan ini hanya menaikkan status, kalau pesta pernikahannya bahkan melebihi istri utama. Nyonya kedua seorang putri daerah. Ayahnya pernah selamatkan jenderal di medan perang. Nyonya pertama, cuma wanita petani kasar hari ini ada Hormat istri untuk taman langit dari dan kaisar. bumi! Kehidupan selanjutnya sepertinya jadi Hormat lebih untuk sulit. langit dan sendiri. bumi! Tidak tahu diuntung. Tidak izinkan jenderal menikah lagi. Kaisar sengaja berikan pernikahan ini Penghormatan untuk kedua untuk menegurnya. orang tua. Upacara selesai. Antar pengantin baru ke kamar pengantin. Tunggu. Hara, kenapa kemari? Jenderal menikah, aku sebagai nyonya besar, mana mungkin tidak datang. Sering ku dengar nyonya besar berwajah jelek. Hari ini melihat sendiri ternyata memang benar. Dengan tampang setengah mati begitu, sengaja bawa sial bagi Chandra. Terus kenapa? Kau? Hara, sekarang bukan waktunya ribut. Tidak masalah suamiku, kakak bisa datang. Sebenarnya aku sangat senang. Mega ini benar-benar bijaksana, penuh kebaikan, lembut dan anggun. Benar, baik sifat maupun penampilan jauh lebih unggul dari nyonya pertama. Adik, bagaimana kau berikan teh penghormatan padaku? Kakak, Kau mau apa? Menurut hukum ke-8, jika seorang suami menikahi istri bersama atau mengambil selir, harus berikan teh pada istri pertama untuk mendapatkan pengakuannya. Ada hukum seperti itu. Aku sebagai nyonya besar tentu tidak bisa biarkan adat kediaman jenderal ini hilang, kan? Kenapa cara bicara Hara rasanya beda dengan biasanya? Lagi pula jenderal adalah Jenderal Balvin. Adik juga diberi gelar resmi oleh kaisar sendiri. Demi menjaga etika istana, hal ini memang harus dilakukan. Adik, menurutmu? kakak benar. Aku akan berikan teh penghormatan buatmu. Kakak,
Silakan minum teh. Mega! Kakak, aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi jangan siram aku pakai teh panas kan? Kau apa? Trik licik semacam ini, dulu aku sering bertemu. Wanita jelek ini kenapa mendadak pandai bicara? Hara, kau sengaja menghambat pernikahan ini kan? Ibu, sudah kubilang kalau terus tindas Bu Mega, aku tidak akan akui kau. Ibu jahat. Bahkan anak kandungnya tidak berpihak padanya. Ini menunjukkan betapa buruknya sifat Nyonya Besar. Ini mungkin rasa sakit hati pemilik tubuh. Dua anak tidak tahu terima kasih. Ini jadi pemicu terakhir yang hancurkan hati pemilik tubuh ini. Mega berikan kau teh penghormatan, kau malah sengaja menumpahkannya. Segera minta maaf pada Mega, masalah ini akan selesai. Jenderal! Hara, kau sudah gila. Ini yang disebut sengaja menyerang. Lihatlah, dia bisa sembunyi. Tatapan Hara hari ini, kenapa begitu dingin dan asing? Kenapa reaksi Mega dan tadi tidak sama? Jangan-jangan tuduhan tadi memang salah. Aku tidak begitu, sungguh. Bu Mega tidak salah, ibu yang terlalu sempit pikirannya. Benar. Aku berkepribadian buruk, tidak mudah diajak bergaul. Hari ini, teh yang disuguhkan pada Nyonya Besar, ku anggap sudah minum. Kelak adik, harus pelajari dengan baik. Tria, kita pergi. Baik. Wanita kasar dan buruk rupa. Kenapa Jenderal masih saja pikirkan dia? Nyonya Besar. Nyonya Besar sudah sejelek itu. Kenapa juga berdandan seperti itu? Menakutkan sekali. Katanya Nyonya Besar putus asa, terjun ke Danau Lotus untuk akhiri hidupnya. Tampaknya setelah lewati gerbang kematian, dia jadi lebih berani melawan. Ada apa, Jenderal? Jenderal, malam ini kita... Aku tiba-tiba ingat masih ada urusan militer di ruang kerja yang harus kuselesaikan. Kau istirahat lebih dulu. Jenderal! Jenderal! Akhirnya aku bisa bantu pemilik tubuh ini meluapkan amarahnya. Aku ini terkenal sebagai pengacara cantik nomor 1 di Kota Jaya. Malah berubah hidup seperti ini. Apa ini? Salah penghilang bekas luka pemberian Nyonya Mega sebelumnya. Untuk menghilangkan bekas lukamu. Menghilangkan bekas luka. Seharusnya menghilangkan bekas luka ada gunanya. Terus kenapa lukaku malah jadi makin buruk dan menyebar? Nyonya, apa itu? Nyonya, apa itu? Merkuri, juga dikenal sebagai air raksa, sangat beracun. Apa? Nyonya cepat hentikan mengoleskannya. Aku akan segera beritahu. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Tidak ada. Bukankah Jenderal seharusnya malam pertama dengan Mega? Kenapa malah datang ke tempatku? Hara, sudah kubilang, aku dan Mega pasangan yang dijodohkan Kaisar. Aku tidak bisa menolak, jadi kau tidak perlu marah lagi. Sudah bicaranya. Kalau sudah, kau boleh pergi. Hara, kau sepertinya berbeda dari biasanya. Apa yang berbeda? Biasanya, meski kau tidak suka aku nikah dengan Mega, kau tidak pernah bersikap mendominasi. Lebih tidak mungkin menatapku dengan tatapan sedingin itu. Jadi, karena aku biasanya terlalu lembut memperlihatkan sedikit kemarahan saja membuatmu merasa aku berubah. Kalau kau ingin mencari kenyamanan, kau bisa pergi mencari Mega. Buat apa kau kemari? Hara, bukan itu maksudku. Aku tidak peduli apa maksudmu, silahkan pergi. Tidak bisa melayani. Kau... Sudah malam, Jenderal. Lebih baik jangan membuat pengantin barumu tunggu terlalu lama. Jenderal, sekarang pergi ke Ke ruang kerja. Nyonya, kenapa kau tadi tidak memberitahu Jenderal bahwa salep itu bermasalah? Memberitahu pria tebu itu tidak ada gunanya. Pria tebu? Ya, manis di awal. Pada akhirnya, hanya menyisakan ampas. Pria sampah. Kalau aku memberitahunya, Oh. mungkin dia malah berpikir aku cemburu pada Mega dan sengaja memfitnahnya. Terus bagaimana dengan wajahmu? Apa mau biarkan Nyonya Mega terus menindas? Pengobatan tradisional luar biasa. Dulu saat ujian hukum, aku sekalian ambil sertifikat kecantikan herbal tradisional. Tria, bantu aku cari barang-barang ini. Lidah buaya, bubuk mutiara, dan seluruh catatan hukum dinasti Aling. Nyonya, untuk apa kau butuh semua itu? Selain itu, bukankah kau tidak bisa baca? Aku butuh ini untuk hal penting. Mengenai membaca, mulai hari ini aku akan belajar. Nyonya, kau jadi cantik. Wah, Nyonya, kau jadi cantik. Nyonya kedua dan Tuan Muda datang. Ibu Mega,
Meski ibu menindasmu, kau masih datang beri salam pagi padanya. Hatimu sungguh terlalu baik. Ibu Mega cantik dan berhati mulia. Aku baru saja dapat selaikan terbaik. Aku buatkan kau dan adikmu pakaian berkuda. Saat memakainya kakak demi nanti, pasti terlihat gagah. Baik, Ibu Mega, kau sangat baik pada aku. Nyonya kedua ini, pengantin baru sudah datang menyapa pagi. Dia juga membawa Tuan Muda Donana kemari, padahal mereka bukan anak kandungnya. Beritahu mereka, aku belum bangun. Suruh mereka pergi dulu. Baik. Nyonya kedua, Tuan Muda Nona, semalam Nyonya tidur larut malam, saat ini masih belum bangun. Salam pagi untuk hari ini ditiadakan. Belum bangun. Aku saja sudah bangun. Kenapa dia belum bangun? Apa dia babi? Tuan Muda, bisa-bisanya aku mengatai Nyonya. Nyonya sedang tidak enak badan, benar-benar belum bangun. Kalian kembali saja. Kakak, ibu sengaja menyusahkan Ibu Mega lagi. Bagaimana bisa kita memiliki ibu begitu jahat? Foga, Indah, aku baik-baik saja. Mungkin di hati kakak masih ada rasa marah dan benci padaku, jadi dia tidak mau menemuiku. Nyonya kedua, bagaimana bisa kau prasangka seperti itu terhadap Nyonya? Memangnya kau siapa? Berani bicara seperti itu pada majikan? Tuan Muda, biasanya kau tak pernah bicara seperti itu pada pelayan. Aku paling hanya hukum pelayan sepertimu. Pagi-pagi sudah ribut seperti ini. Jenderal, pengantin baru masuk rumah beri salam pagi sebagai etika, tapi kakak enggan menemuiku. Malah suruh pelayan keluar untuk menghinaku. Pogo tidak terima demi aku. Jadi dia menegur pelayan. Jangan salahkan dia. Ibu sengaja menyulitkan Ibu Mega. Pergi, bangunkan dia. Kalau kau tidak mau, aku sendiri yang akan pergi. Ayah, aku saja. Pagi. Pagi? Kakak, kalau kau marah, tunjukkan padaku saja. Kenapa malah menakuti Foga dan Indah? Kalau mereka ketakutan sampai terjadi sesuatu harus bagaimana? Jenderal, Hara, kau mau ribut sampai kapan? Si tidak tahu terima kasih ini memukulmu lagi. Nyonya, aku baik-baik saja. Hara, aku sedang tanya padamu. Aku kenapa lagi? Aku hanya pakai salep pemberian adik untuk menghilangkan bekas luka. Tidak ingin sia-siakan ketulusannya. Jadi aku pakai lebih banyak. Bodoh, masih berharap wajahmu sembuh. Setelah ini, takutnya seluruh wajahmu malah akan membusuk. Tapi cara pakai seperti ini, aku belum pernah melihatnya. Kenapa? Jenderal dan adik merasa sayang karena aku terlalu banyak pakai. Tidak banyak. Kalau kakak suka, aku akan suruh orang antarkan yang baru. Ibu, lihatlah Ibu Mega sangat baik padamu. Sedangkan kau hanya tahu menyusahkan setiap hari. Tidak heran semua orang mengataimu. Wanita jahat, punya ibu seperti kau. Aku benar-benar sial. Ibu Mega baik, ibu jahat. Foga, Indah, bicara apa kalian? Baiklah, jadikan dia ibu kalian. Aku anggap tidak pernah melahirkan kalian. Kakak, apa maksud ucapanmu? Kalau kau tidak suka, aku tidak akan berhubungan dengan anak-anak lagi. Jangan, kami ingin bersama Ibu Mega. Hara, Mega selalu jaga kedua anak, membantumu dalam segala hal. Sedangkan kau terus mempersulit mereka. Tidak bisakah kau lebih besar hati? Besar hati. Baiklah, hari ini aku akan benar-benar besar hati. Apa maksudmu? Aku tanya kalian, hari ini kalian pilih Mega atau aku? Cuma boleh pilih satu. Ibu, Apa yang kau lakukan? Mereka ini darah dagingmu. Pilih saja. aku tidak mau ibu. Aku mau Ibu Mega. Baiklah, aku turuti. Kelak jangan panggil aku ibu. Wanita jelek ini tampaknya salah obat. Dua anak ini segalanya baginya. Aku tidak tahu kenapa jadi begini. Aku tidak pernah pikir merebut anak-anak dari kakak. Sudahlah, Jenderal. Kau juga sudah lihat, aku tidak akan ganggu hubungan ibu dan anak mereka. Hara, kau berubah jadi tidak masuk akal. Kau... Jenderal, aku baik-baik saja. Jangan salahkan kakak. Ibu Mega, jangan sedih. Hara, Kaisar sudah dengar hal di pesta pernikahan. Beliau suruh aku bawa keluarga berkunjung. Kau bersiap-siaplah lalu datang ke ruangan depan. Kakak jangan takut. Meski kau membuat keributan di pernikahan, selama kau menjelaskan dengan baik, Kaisar pasti tidak akan menghukummu. Berikan ini pada kakak, biar dia memakainya saat keluar rumah. Nyonya Mega, apa maksudmu? Jenderal, kakak wajahnya buruk. Kediaman jenderal tidak akan permasalahkan. Tapi begitu masuk istana dan bertemu Kaisar, itu tidak pantas. Biarkan dia memakainya. Nyonyaku, padahal lebih cantik darimu. Masih saja bersedih untuk pria itu. Bisakah sedikit punya harga diri, punya keluarga seperti ini, kalau tidak bercerai? Apalagi yang ditunggu? Kenapa? Tidak boleh. Tapi kau begitu cinta jenderal. Bagaimana dengan Fogo dan Indah? Mulai hari ini, aku bukan lagi istri jenderal. Aku hanya Hara.
Setelah nyaris mati, semuanya jadi lebih jelas. Yang meninggalkanku, biarlah pergi. Gadis bodoh, kenapa kau menangis? Aku hanya merasa sedih untuk Nyonya. Kau menikah dengan keluarga Luno tapi tidak pernah menikmati kebahagiaan. Dulu meskipun sederhana, setidaknya seluruh keluarga akur. Tapi sejak Nyonya Mega datang, semuanya berubah. Kau juga dipaksa. Bukan karena dia datang semuanya berubah, hati manusia mudah berubah, keindahan memudar. Cinta pun lenyap karena jenderal benci padaku. Kalaupun bukan Mega, akan ada Mega lainnya. Karena pemilik tubuh ini tidak mau jadi istri jenderal lagi. Jadi pernikahan ini bagaimanapun caranya aku akan membantunya bercerai. Lalu Nyonya soal pemulihan wajahmu. Kalau Mega kirim salep baru lagi, terima saja dulu. Baik. Mana dia? Bahkan makan saja harus ditunggu. Benar-benar tidak menganggapku sebagai ibu bertuanya lagi. Ibu, jangan marah pada kakak. Mega masih lebih cocok dengan hatiku. Tidak seperti Hara si udik itu, tanpa bakat, tanpa kebajikan, dan wajahnya seperti iblis malam. Kalau dia masuk istana dan bertemu kaisar. Ibu, aku datang terlambat. Aku ingin mempermalukannya. Malah dia jadi pusat perhatian. Tunggu. Siapa yang mengizinkanmu duduk di meja makan? Karena kau terlambat. Berdirilah. Layani makan. Aku pikir, tunggu aku makan. Ternyata tunggu aku layani orang. Bukannya kau punya menantu baru, kenapa tidak suruh dia? Berani sekali kau. Belum giliran suami makan. Pematuran tidak. Pergi sana. Hara, Apa si tua ini begini caranya menindas pemilik tubuh ini? Chandra diam saja melihatnya. Apa lihat-lihat? Ah? Apa aku tidak boleh mengaturmu? Aku ingin makan tahu putih itu. Ambilkan untukku. Tampaknya hari ini tidak akan makan. Hara, Semuanya jangan makan. Hara! Mangkuk bagus itu bernilai 100 emas. Kau masih tahu sayang pada mangkuk teh? Chandra waktu belum pulang dari perang saat di rumah tidak ada beras untuk dimasak, aku menyuapi dengan darahku sendiri. Kenapa kau tidak kasihan padaku? Kalau bukan aku yang layani kau selama 10 tahun sudah mati di Lasta. Mana mungkin ke ibu kota buat nikmati hidup dan memakai mangkuk teh seharga 100 emas ini? Kakak, melayani mertua kewajiban menantu. Kenapa kau bisa bicara seperti itu? Memangnya kau siapa? Beraninya bicara begitu padaku. Jadi selingkuhan harus tahu diri sebagai selingkuhan. Tahukah kau kalau merebut suami orang akan dihukum petir di langit? Hara, sudah cukup ributnya. Kenapa? Jenderal Balvin ingin memukulku? Chandra, saat kau belum pulang dari perang, saat keluarga dalam kondisi paling sulit, takut ibumu dan anak-anak kelaparan, bahkan belum selesai masa nifas harus angkut karung di pelabuhan demi beras. Semangkuk bubur putih ibumu meminumnya dalam satu tegukan besar, menyisakan hanya satu tegukan untukku. Kenapa? Buburku itu ternyata diberikan untuk anjing. Hara, aku tahu aku telah bersalah padamu. Kenapa? Kau ingin lakukan apa untuk menebusnya? Jenderal, dua nyonya, kereta sudah siap. Jenderal, harus berangkat sekarang. Nah, kurasa wanita buruk rupa ini sudah gila. Kali ini ke istana kau harus cari cara untuk menceraikannya. Ternyata ini cara jenderal membalas jasaku. Hormat kepada Kaisar. Hidup Kaisar. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Baiklah, pejabat, berdirilah. Terima kasih Baginda. Aku lihat keluarga kalian. Sungguh ramai. Hahaha. Biarlah Yasa belajar dari kalian. Agar segera menikah dan bangun keluarga seperti Chandra. Baginda, hal ini sepertinya Pangeran Ketujuh tidak akan dengar titahmu. Pangeran ketujuh, anak yang diberkahi langit. Jodohnya tentu dipilih secara cermat oleh para dewa. Baginda tidak perlu terlalu khawatir. Kau ini, istri lama yang buat keributan di pesta nikah, Hara Wisnu. Hara, apa kau tahu dosamu? Baginda, dosa apa yang kulakukan? Chandra, jenderal penjaga Balvin dinasti Alik. Mega, nyonya kabupaten yang aku anugerahkan. Pernikahan mereka termasuk kebahagiaan dinasti Aling. Sedangkan kau buat keributan, mempersulit Mega, tidak mengindahkan ucapanku. Baginda, aku tidak salahkan kakak. Tolong lepaskan kakak. Ibu Mega, ibu sudah tindas kau. Jangan membelanya lagi. Foga, jaga bicaramu. Mohon Baginda beri ampun. Istriku memang bodoh, tapi dia sangat mencintaiku. Karena itu dia bertindak gegabah, berniat untuk memilikiku seorang diri. Pria busuk ini berharap bisa keluarkan sesuatu yang baik dari mulut anjingnya. Tapi dia sudah menyadari kesalahannya. Mohon Baginda beri ampun. Chandra, sudah begini kau masih membela istri bodohmu ini. Anak-anak tidak pandai berbohong. Foga, Indah, kalian ceritakan padaku. Bagaimana ibu kalian di kediaman jenderal?
Voga, Indah, ceritakan semuanya pada Baginda. Aku tidak masalah. Baginda, ibu kami di rumah memarahi nenek, memukul ibu Mega, bahkan memarahiku dan adikku. Dia juga banting banyak piring. Ayah pun tidak bisa menghentikannya. Benar, ibu kami seperti ibu tiri jahat. Ibu sangat buruk. Benar-benar keterlaluan. Aku tidak menyangka di kediaman jenderal bisa ada wanita kasar seperti ini. Hara, berani sekali kau. Baginda, aku kebingungan. Kebingungan? Apa hanya kebingungan? Kurasa kau sudah melupakan 3 prinsip dan 5 norma leluhur. Aku kebingungan. Aku bermaksud pakai cara ini untuk ingatkan jenderal, agar jenderal terhindar dari celaan dan hinaan dunia. Tapi tidak disangka, justru hal ini menjadi bumi. Lancang! Chandra, bergelar Pangeran Balvin yang kuangkat sendiri. Namanya harum, prestasi perang luar biasa. Siapa di dunia ini yang berani mencela dan menghina dirinya? Tentu saja. Melupakan istri pertama, tidak berbudi. Suka yang baru tinggalkan yang lama, serta tidak tahu balas budi. Di rumah jenderal, mereka menyuruhku sebagai nyonya besar menjadi budak, menyajikan teh, melayani orang lain. Yang tahu anggap keluarga Luno sengaja menyulitkanku. Aku si istri yang buruk yang tidak tahu mengira Baginda memperlakukan jenderal dengan tidak adil. Buat jenderal, tidak punya uang untuk pekerjaan pelayan. Sungguh memalukan. Padahal ibu datang terlambat, makanya nenek menghukummu. Chandra, lancang kau! Baginda, Ucapan Boga sepertinya memang benar. Aku pernah kurangi gaji tahunan keluarga Luno. Apa aku pernah berlaku buruk padamu? Kau keluarga Luno yang terhormat, bisa-bisanya perlakukan nyonya besar seperti budak. Baginda. Ada pepatah bilang, pasangan muda jadi teman di usia tua. Istri pertama jangan ditinggalkan. Chandra, Mega, aku berkati pernikahan kalian. Demi memenuhi keinginan terakhir Wakil Jenderal Alex, bukan menyuruh kalian mengabaikan istri pertama dan menyakiti perasaannya. Baginda mohon periksa dengan cermat, aku sama sekali tidak berniat seperti itu. Baginda, semua ini kesalahanku seorang, tidak berhubungan dengan Mega. Mohon Baginda mengampuni. Chandra, kedua istrimu ini, satunya putri mantan wakil jenderalmu, berjasa bagi negara. Sedangkan lainnya, menemanimu sejak muda, istri yang berbagi suka duka bersamamu. Kenapa kau tidak adil pada mereka? Baginda, aku janji akan urus rumah tangga dengan baik. Mohon Baginda mengampuni. Mega, kau istri kedua di kediaman jenderal. Bukannya bantu istri pertama urus rumah tangga, malah menimbulkan perpecahan, membuat mereka saling berjauhan. Aku hukum kau, tulis hukum wanita sebagai hukuman. Chandra, aku menghukummu tidak ada gaji 3 bulan. Setelah ini, kau harus mendidik Voga dan Indah. Baik, terima kasih. Terima Baginda. kasih, Baginda. Bangunlah. Hara, kulihat cara bicaramu tidak seperti wanita yang menderita dalam rumah tangga. Terima kasih Baginda. Hara si rendahan ini, kenapa sekarang dia makin pintar bicara? Bahkan Baginda berhasil diyakinkan. Mau berdebat denganku? Kau pikir aku sia-sia dengan pekerjaanku? Kaisar, gawat! Ada apa hingga membuatmu begitu panik? Pangeran ke-7 tiba-tiba terkena serangan jantung di arena pacuan kuda. Kau bilang apa? Bagaimana Yasa? Pangeran ke-7 terjatuh dari kudanya. Tabib Diko sudah coba memberikan aku puntung, tapi tidak ada perkembangan. Cepat, bawa aku melihat Yasa. Oh, Yasa, bagaimana keadaan Yasa? Bagaimana keadaan Yasa? jantung Pangeran ke-7 henti karena penyakit. Saat ini nadi dan jantungnya terus melemah. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Yasa, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Aku bahkan belum sempat melihatmu menikah dan memiliki anak. Baginda. 20 tahun yang lalu, saat pemberontakan, selir yang mengandung malah selamatkan aku. Dan saat napas terakhir, melahirkan Yasa. Sejak kecil, Yasa sudah punya penyakit jantung. Sudah bertahun-tahun, aku melindunginya dengan segala cara. Tapi siapa sangka akan seperti ini? Apa aku akan menghadapi kenyataan? Ayah yang lihat anaknya tiada. Baginda, Baginda. 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 Baginda kau pilar dinasti Aling. Jaga kesehatan demi negara ini. Benar, Baginda. Baginda, Pangeran ke-7 pasti ada keberuntungan bisa lewati kesulitan ini. Pangeran ke-7 ini serangan jantung yang sebabkan henti jantung. Di video pendek itu, bagaimana caranya? Benar, CPR. Tapi ini bukan dunia dengan hukum. Kalau aku nekat mencoba, tapi gagal selamatkan Pangeran ke-7, bukan gugatan hukum dari Baginda yang akan aku hadapi, tapi hukuman mati. Tabib Diko, bagaimana keadaan Yasa? Jawab Baginda.
Nadi Pangeran Ketujuh telah berhenti total. Tampaknya sudah tidak ada harapan lagi. Kau bilang apa? Baginda, Aduh, tidak peduli lagi. Nyawa manusia penting. Kalau bisa menyelamatkan hidupmu, mungkin aku bisa minta hadiah cerai dengan pria tebu ini. Ini kesempatan langka yang bagus. Baginda, apa aku boleh mencoba? Kakak, sedang apa kau? Kau bahkan tidak bisa membaca banyak huruf. Bagaimana bisa selamatkan pangeran ketujuh? Hara, ini bukan tempat untuk kekacauan. Bahkan aku saja tidak mampu berbuat apa-apa. Istri Jenderal punya cara apa untuk selamatkan Pangeran Ketujuh? Baginda, mulut Pangeran Ketujuh sudah mulai membiru. Kau yakin kau bisa selamatkan Yasa? Tidak bisa jamin, tapi bisa dicoba. Baginda, kalau tidak segera izinkan aku selamatkan Pangeran Ketujuh dikhawatirkan tidak bisa diselamatkan. Hara, kalau kau terus ribut, aku tidak bisa melindungimu. Baginda, jika tidak bisa selamatkan Pangeran Ketujuh, aku bersedia terima hukuman Baginda. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Kalau kau tidak bisa selamatkan Yasa, aku pasti minta pertanggungjawabanmu. Hara, Lepaskan aku. Aku tidak ada waktu ribut denganmu. Kakak, kau rasa ibu bisa selamatkan Pangeran Ketujuh? Cuma dia, aku tidak percaya. Hara, sedang apa kau? Kakak, dia pangeran ketujuh. Jangan sampai kau bertindak sembarangan. Aku belum pernah melihat cara penyelamatan seperti ini. Kakak, kau tidak punya ilmu medis, jangan sok pamer. Kalau kau sampai celaka, itu urusanmu. Jangan libatkan kediaman jenderal. Jenderal lihat kakak dipermainkan pangeran ketujuh. Pangeran ketujuh meski ada nampas akan kehabisan tenaga akibat perlakuannya. Dengan gerakan dan sikap seperti itu, katanya dia tidak menarik secara fisik dan ditolak Jenderal. Mungkin lihat yang mulia begitu tampan, jadi berniat untuk berlaku tidak sopan. Kakak, kalau tindakanmu sampai menyentuh tubuh suci yang mulia, sepertinya 10 kepala pun tidak akan cukup untuk dihukum. Tabib Diko, tolong singkirkan orang-orang yang hanya berdiri menonton. Pastikan udara tetap mengalir. Mohon Jenderal serta Nyonya kedua lebih menjauh. Kakak, sudah lakukan begitu lama yang mulia masih belum menunjukkan tanda sadar. Kenapa tidak bereaksi? Ternyata aku lupa bagian ini. Hara, apa yang kau lakukan? Hara, apa yang kau lakukan? Kakak, bagaimana bisa kau lakukan hal yang begitu memalukan? Kau membuat Fuga dan Indah tidak bisa jadi manusia kelak. Ibu Mega, aku tidak punya ibu seburuk dia. Ayah, cepat suruh ibu berhenti. Di dunia ini, mana ada cara seperti ini untuk selamatkan orang? Chandra, jadi ini istri baikmu. Hara, cepat hentikan. Kakak, Jenderal lama tidak menyentuhmu, kau memang merasa kesepian. Tapi seharusnya tidak dengan cara seperti ini melepaskannya. Kaisar, kakak hanya hilaf. Tolong maafkan kakak. Perempuan jelek ini sedang merendahkan yang mulia. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Baginda, kau harus bela Pangeran Ketujuh. Hara, pangeran ketujuh direndahkan wanita jelek itu. Meski bangun, pasti merasa jijik dan bisa mati karena itu. Aku akan lihat kau akan bagaimana. Baginda, Jenderal, pangeran ketujuh yang tak berdosa tercemar. Fuga dan Indah masih anak-anak terpengaruh pemandangan kotor ini. Bagaimana ini? Tadi aku seharusnya tidak percaya padamu. Pengawal, tangkap wanita jahat ini. Baginda, istriku tidak tahu dunia, bertindak gegabah. Mohon maafkan dia. Hara, cepat turun. Dengar, tidak. Kalau aku turun, dia malah mati. Kenapa dia belum sadar? Aku sudah kelelahan. Jangan-jangan memang tidak bisa diselamatkan lagi. Perempuan ini masih mau merendahkan anakku. Pengawal, tangkap dan potong kepalanya. Tangkap dia! Tangkap dia, segera penggal kepalanya. Gawat, kekurangan oksigen. Maafkan aku, Baginda. Chandra, kau sombong karena prestasi. Mau lawan perintah? Bukan, aku... Pengawal, cepat tangkap dia. Jenderal, kakak sudah buat kesalahan besar. Jangan lagi lindungi dia. Apakah kau mau seluruh keluarga Jenderal hancur di sini? Fuga dan Indah masih begitu kecil. Ayah. Hormat kepada Baginda. Biasa, kau sudah bangun. Bangun? Kok bisa rasa hebat itu? Apa ini? Cepat turun.
Syukurlah, pangeran diberkati. Kalau tidak hari ini, kakak bakal buat kesalahan besar. Pangeran, istriku sembrono. Mohon maafkan kami. Ternyata dia istri kakak Chandra. Baginda, istriku jelek dan bodoh mengejutkan pangeran. Ini kesalahan aku. Baginda dan pangeran, mohon maafkan kami. Jelek dan bodoh. Katanya dia sangat cemburu. Tapi wanita yang cemburu dan iri, kok bisa sembunyikan kecantikannya? Benar, pangeran. Kakak pasti tidak sengaja menyinggung pangeran. Kalau pangeran mau hukum, aku rela gantikan kakak. Menyinggung? Cepat minta maaf pada pangeran. Aku lagi tolong orang. Yasa bangun karena berkat langit. Kau ini memanfaatkan Yasa pingsan untuk melakukan hal kotor. Aku tidak bisa ampuni kau. Pengawal, tangkap dia. Siap. Tunggu sebentar. Segera bangkit. Ayah, tiba-tiba aku merasakan aliran aura mistis masuk ke paru-paru aku. Baru bisa bernafas. Pasti Nona Hara yang telah menyelamatkan aku. Yang kau bilang itu benar. Benar ayahanda, dia adalah penyelamat aku. Mana mungkin? Kapan wanita jelek ini punya kemampuan luar biasa? Di dunia ini ternyata benaran ada metode ajaib untuk tolong orang. Hara, tadi aku yang salah. Aku mohon maaf pada kau. Baginda jangan begitu, asal pangeran bisa bangun saja. Wanita ini begitu jelek. Seharusnya pangeran jijik padanya. Kenapa malah suka padanya? Sebagai balas budi, aku bisa izinkan satu hadiah untukmu. Benarkah Baginda? Baginda, bisa tolong pangeran itu keberuntungan aku. Aku tidak butuh hadiah. Apa urusanmu dengan ini? Kau tidak ditanya. Hara, Chandra, istrimu benar-benar berbeda dari yang lain. Tidak perlu pedulikan dia. Bilang saja. Yang penting tidak bahayakan negara dan rakyat. Aku bisa setuju. Apa yang kau mau? Apa kau sudah putuskan? Kalau belum, aku bisa kasih kau waktu untuk berpikir. Baginda, aku sudah memutuskan. Aku ingin bercerai dengan Chandra. Hara, apa maksudmu? Hara, kau tahu kau lagi bilang apa? Tentu aku tahu apa yang ku bilang. Sejak Putri Surti menikah dengan Jenderal, aku sudah pikir ingin. Jenderal suka Putri Surti. Tidak ada lagi kasih sayang untuk aku. Daripada saling menyiksa, lebih baik kita bebas. Anak-anak diasuh Jenderal. Setengah dari harta Jenderal jadi punya aku. Ini kompensasi karena aku sudah merawat kediaman Jenderal selama 10 tahun. Hara, Kedua anak ini diasuh Chandra. Hara, apakah kau serius? Tentu, aku serius. Kak, apa ibu beneran tidak mau kami lagi? Dia hanya mau dapat perhatian ayah. Apa kesalahan yang dibuat Kak Chandra sampai Nyonya Hara tidak mau anak-anaknya juga ingin cerai? Kau diam. Baginda, aku mohon restu dari Baginda. Hara, aku sudah hukum mereka berdua. Kalau mereka berani ganggu kau, kau bisa melapor ke aku. Kapan saja. Mengenai permintaan ini, sampai kau yakin, baru bilang denganku. Baginda, aku... Aku sudah lelah. Kita bahas lain kali. Mega, kau bawa anak-anak pulang. Hara, tunggu sebentar. Jenderal! Hara, kita sudah menikah 10 tahun. Voga dan Indah sudah besar. Kau ingin bercerai dan malah bilang sama Baginda. Apa yang kau pikir? Chandra, aku hanya ingin kasih kau kebebasan. Bukankah itu baik? Baginda restu pernikahan ini karena wasiat Wakil Jenderal Alex. Meskipun aku menikahinya, aku akan tetap seperti dulu. Tapi aku tidak tertarik. Aku tidak mau kau atau anak-anak. Hara, kau jangan tidak tahu diri. Pangeran ketujuh, kok kau datang? Kak Hara tolong aku, dia ada kesulitan, aku harus datang. Ini urusan kami suami istri. Tidak usah Anda khawatir. Kau baru sembuh. Istirahat saja. Tidak apa-apa Kak. Kak Hara memberikan napas buatan untuk tolong aku. Aku sudah sembuh. Kak Hara, dengar detak jantungku. Sangat kuat kan? Oh, Kak Hara, aku datang kasih ini. Kau tidak sengaja tinggal di ranjangku. Aku takut kau khawatir. Hanya kantong kecil. Ini untuk pangeran. Benarkah? Aku lihat kantong ini sangat indah. Aku suka sekali. Suka apa? Kantong itu barang pribadi wanita. Kok kau kasih ke orang lain?
Pangeran ketujuh tidak tahu. Hara, kau sudah menikah. Apa kau tidak tahu? Kalau tidak bisa kasih, kok marah padanya? Pantas Kak Hara mau cerai denganmu, cari alasan dari dirimu. Pangeran ketujuh, kalau tidak apa-apa, lebih baik kau istirahat. Tubuh Anda ini kurus dan lemah. Tidak seperti aku, seorang prajurit kuat dan sehat. Kau bilang siapa lemah? Tergantung siapa yang lemah. Kupukul kau. Dasar pengemis. Kau buta ya? Hah? Kupukul kau. Berani hal ini, jangan. Berhenti. Kupukul kau. Berhenti. Sayang, kau baik-baik saja? Kau siapa? Berani urus urusanku? Aku warga Aling. Ada yang buat kejahatan, aku harus turun tangan. Jelas sekali pengemis itu tabrak aku dan Tuan Muda Raden. Anak ini buat bajuku kotor. Makanya lihat ini. Dia masih begitu kecil. Meskipun tabrak kalian, tidak usah dihukum seberat itu kan? Hah? Jadi maksudmu, kau membela anak kecil ini? Baiklah, kalau gitu, kau harus minta maaf padaku. Tuan Muda, dia tidak berani tunjukkan wajah, pasti jelek sekali. Benar juga. Biar aku lihat. Biar aku lihat seberapa jeleknya kau. Yuk. Lihat kan? Memang jelek makanya tidak mau ketemu orang. Yeah. Apa yang kau lakukan? Dia seorang wanita. Dia pasti akan ditindas. Tunggu. Aku memang tidak berani. Karena yang ada di depan aku bukan manusia. Kau, dasar jelek. Aku rasa kau sudah tidak mau hidup lagi. Percaya tidak, aku bisa bunuh kau sekarang juga. Cobalah. Kalau kau tidak kasih penjelasan, aku lapor ke pengadilan. Lapor kalian serang orang. Hah? Lapor aku? Dasar jelek. Kau tidak tahu aku siapa ya? Kau siapa? Aku beritahu kau, Tuan Muda Raden adalah sepupu jauh Putri Surti. Juga adik ipar Jenderal Balvin. Orang besar yang tidak bisa kau lawan. Adik ipar? Sudah dengar kan? Hah? Aku ini didukung kediaman Jenderal Balvin. Jangankan kau lapor ke pengadilan. Walau kau ke pengadilan kekaisaran, tidak ada yang berani ganggu aku. Walau kau pengadilan kekaisaran, tidak ada yang berani ganggu aku. Tuan Muda Raden ini baru saja masuk ibu kota. Setiap hari buat onar. Tidak ada yang berani hukum dia. Demi pengemis ini menyinggung Tuan Muda Raden, beneran mau mati. Bagaimana? Kau bagusan berlutut dan bersujud 10 kali kepadaku. Tuan Muda Raden, kalau salah harus dihukum. Membunuh dihukum mati itu hukum dinasti Ali. Apalagi, hukum itu setara. Meskipun kau orang terhormat, tidak mungkin menang dari raja kan? Omong kosong. Jangan menakuti aku. Aku kasih tahu ya. Hari ini aku tidak peduli dengan hukuman. Kau bisa apa? Hah? Raja saat ini atur negara dengan hukum. Setiap warga dinasti Aling harus taat pada hukum. Tapi kau tidak taat. Bahkan bilang itu sampah. Kau tahu tidak? Hukum itu diterbitkan raja. Kalau kau anggap remeh, berarti kau tidak hormati raja. Apa yang mau dilakukan Tuan Muda Raden? Oh, ternyata kau ingin memberontak. Kau. Jangan dengar omongannya. Aku tidak memberontak. Kak Hara beneran hebat. Dengan 2 kata saja, dia sudah menuduh Tuan Muda Raden ingin memberontak. Dia berani bicara begitu. Berani sekali. Hei, raja saat ini adalah ayahku. Aku tidak khawatir. Kok kau yang khawatir? Lagi pula, Kak Hara benar. Dia meremehkan jangan hukum. dengarkan dia. Bahkan raja juga dia anggap remeh. Bukankah itu pemberontakan? Lihat lagi. Wanita ini omong kosong. Aku omong kosong. Kau yang bilang, raja harus hormati kau. Bilang hukum itu sampah, bukankah itu meremehkan hukum? Dan meremehkan raja? Tuan Muda Raden, kalau kau bukan pemberontak, jadi apa? Aku tanya semua orang, sebagai warga dinasti Ali, meremehkan hukum harus dihukum bagaimana? Dia nggak bisa dipercaya. Iya, setuju. Iya, benar. Tuan Muda Raden, apa kau dengar? Kalau raja tahu kau mau memberontak, kepalamu akan... Jangan. Peringatkan kau, jangan menakuti aku. Kak Hara sangat garang. Hanya dengan mulutnya, dia buat adik ipar Kak Chandra ketakutan. Istriku buat malu, dan aku tidak kenal dia. Tuan, orang ini menyerang di jalan. Meremehkan hukum dinasti Aling. Pengemis kecil ini warga dinasti Aling. Harusnya dilindungi oleh hukum, tapi sekarang dia terluka.
Gimana dengan pelakunya? Semua orang pikir hukum hanya untuk hukum penjahat. Ternyata hukum bisa melindungi orang. Kak Hara beneran berbeda dari yang lain. Kalau semua orang lihat hukum seperti dia, dinasti Aling pasti akan makmur dan damai. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Kok bisa punya pandangan ini? Siapa yang berani? Tuan Muda Raden. Tadi apa yang dia bilang tadi? Kalian dengarkan? Kalian berencana gimana mengatasi aku? Ini tentu saja. Tentu saja harus dihukum dengan hukum. Kau siapa? Aku juga sama seperti nyonya ini, juga warga dinasti Aling. Tidak tahan lihat orang salah pakai kekuasaan. Lihat. Tadi datang orang jelek, sekarang datang orang sakit. Kalian berdua sudah tidak mau hidup lagi. Tuan, hati-hati bicara. Kalau tidak akan lebih parah hukumannya. Jangan kira dengan mulut kalian bisa jatuhkan hukuman padaku. Lihat bagaimana aku tampar kalian hari ini. Coba kau berani. Ayo. Wah, berani sekali. Kakak ipar. Kakak ipar, kenapa aku tidak ingat punya adik ipar sepertimu? Kerabat dari kediaman jenderal. Begitu mudah diakui. Tidak, Jenderal, maafkan aku. Aku baru pertama kali datang ke ibu kota beberapa hari lalu di pesta pernikahan sepupuku. Pernah bertemu jenderal, tapi tidak bicara secara pribadi dengan jenderal. Tapi kakak sepupuku memang mega. Sungguh. Chandra ini, apa mungkin akan membela adik iparnya ini? Kejadian hari ini, menurut hukum, bagaimana cara menanganinya? Lapor pada jenderal, kejadian hari ini yang terbaik bisa diselesaikan pribadi. Jika tidak bisa, Tuan Muda Raden harus ikut dengan kami. Aku urus secara pribadi. Bagaimana menurutmu? Ini secara pribadi juga boleh. Beri aku segini. Aku tidak akan kejar. Beri dia 2 tahil perak. Benar. Tunggu. Siapa bilang aku mau 2 tahil perak? Yang aku mau 200 tahil. Apa? 200 tahil. 200 tahil. Orang keluargaku Emang dia selama punya? 10 tahun. Ini permintaan keterlaluan. 200 tahil. Kenapa kau tidak merampok bank saja? Dengar ya, jangan kira jenderal ada di sini kau bisa memerasku. Siapa yang memerasmu? 200 tahil masih kurang. Pengemis bau ini sama sekali tidak terluka separah itu. Kau minta 200 tahil dariku. Ini namanya kau anggap aku bodoh. Dasar. Kau juga bukan tabib. Bagaimana kau tahu dia tidak terluka parah? Lihat. Sini, juga sini. Ini jelas-jelas luka sampai tulang. Pura-puralah. Itu Luka begini butuh 100 hari buat sembuh. Berobat, minum obat, ditambah perawatan selanjutnya. Paling tidak butuh 50 tahil. tadi kau bilang 200 tahil. 150 tahil sisanya buat Dia apa? sudah kau tendang dan kau pukul. Jiwa anak kecil ini pasti trauma. Iya, benar, dia masih benar kecil. juga. Trauma ini mungkin bisa ke bawah seumur hidupnya. 150 tahil ini untuk ganti rugi mental sama sekali tidak banyak. Ganti rugi mental. Benar. Otak manusia itu sangat rapuh. Kalau sampai luka, bisa merepotkan. Meski Iya, pasti baru bakal pertama repot kali gitu. dengar Iya, istilah ganti rugi iya, mental, harus ganti menurutku rugi lah. ucapannya masuk akal juga. Benar. Orang bilang sekali digigit ular, seumur trauma dengan tali, luka di hati tidak boleh dianggap enteng. Benar, anak kecil ini pasti ketakutan. Berikan padanya. Berikan padanya. Orang-orang mendukung begini. Tahu begitu aku minta 500 tahil. Salah perhitungan. Berikan padanya. Baiklah. Aku juga bisa kasih 200 tahil. Ambil. Aku sungguh siang. Tunggu. Kasus ini sudah selesai. Masih ada satu lagi. Apa lagi yang kau mau? Menurut hukum Aling, pada pasal ke-5 halaman ke-7, di pasar terbuka dilarang mesum dengan pelacur. Pelanggar akan dihukum dengan 50 pukulan. Pergi. Siapa yang berbuat mesum? Aku belum selesai bicara. Siapa yang berani katai pangeran dengan kasar, harus dihukum dengan 20 tamparan. Tuan Muda Raden, kau tahu kesalahanmu. Pangeran? Dari mana datangnya pangeran? Di mana pangeran? Terima kasih atas perhatianmu. Sebenarnya aku memang sakit parah, tapi belum merasa bosan hidup. Lepaskan aku. Kenapa hanya karena kata-kata wanita ini aku langsung dihukum? Dan ada berapa pasal lagi? Siapa yang bisa ingat begitu jelas? Masih ada yang berani meragukan. Di sini ada yang bawa salinan hukum Aling. Aku penasihat hukum tingkat 3 pasal ke-5 bab ke-7 memang ada yang disebutkan nyonya tentang mesum dengan pelacur di jalan dihukum dengan 50 pukulan. Apa? Memang ada. Ucapan nyonya memang tepat. Tapi pasal 10 bab ke-8 ini sepertinya aku tidak melihatnya. Bagaimana? Awalnya mungkin benar. Belakangannya pasti mengarang. Kau harus tahu, mengarang hukum dengan sengaja termasuk kejahatan besar. Pasal 10 bab ke-8 ini di halaman 107 baris ke-10. Tolong lihat lagi, Tuan.
Sudah ketemu. Memang seperti kata Nyonya, sangat rinci. Nyonya benar-benar menghafal semuanya. Aku benar-benar kagum. Kau berikan padaku. Aku tidak percaya. Sejak kapan dia tahu tentang semua ini? Kenapa masih diam saja? Tangkap dia. Bawa dia pergi. Proses sesuai hukum. Kakak ipar, Jenderal, ampun. Ampuni aku, kakak ipar. Cepat bangun. Ambil uang ini. Kalau kau hemat, bisa dipakai lama, jadi tidak perlu kelaparan. Kenapa? Kau anggap sedikit. Demi selamatkan aku, apa kau terluka? Jojo tiup lukamu. Selain Tria, ini orang pertama yang peduli padaku setelah sampai di sini. Kau masih terluka, malah peduli padaku. Cepat ambil uangnya, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau sudah selamatkan hidupku. Itu sudah sebuah budi yang besar. Ibu mengajariku, jangan tamak. Aku tidak mau. Anak bodoh, uang ini sebenarnya juga hasil kerja kerasmu. Aku bisa hasilkan uang sendiri untuk hidup diriku sendiri. Anak ini sungguh pengertian. Jojo, mana ibumu? Di mana dia? Sudah tiada. Ayah nikahi wanita jahat. Wanita itu selalu memukuliku. Ayah juga tidak inginkan aku. Aku tidak punya ibu lagi. Hara, sudah cukup ributmu hari ini. Fuga dan Indah masih tunggu kau di rumah. Jojo, mau pulang ke rumah bersamaku? Jadi anak bibi? Apa kau mau pulang bersamaku dan menjadi anakku? Hara, kau tahu sedang bicara apa? Jojo, kau mau? Aku boleh? Kau bisa jadi ibuku? Tentu boleh. Aku mau. Ibu, aku mau. Hara, ini bukan permainan rumah-rumahan. Anak ini sudah aku putuskan mau kurawat. Tenang saja, aku tidak akan sentuh uang kediaman jenderal sepeser pun. Aku hidupi sendiri. Ini bukan masalah uang. Kau tiba-tiba adopsi anak angkat di matamu. Fuga dan Indah itu siapa? Aku siapa di mata mereka? Begitulah aku perlakukan mereka. Kak Chandra, hanya menambah sepasang sumpit di kediaman jenderal. Tidak perlu marah sebesar itu kan? Yang mulia, ini urusan rumah tanggaku. Tolong jangan ikut campur. Aku hanya kasih nasihat. Kak Chandra, kenapa hari ini pikiranmu sempit? Kau? Jojo begitu menggemaskan. Kalau itu aku mau diadopsi. Kediaman jenderal bukan keluarga biasa. Mengadopsi anak angkat harus diberitahukan kepada kaisar. Ternyata kakak khawatirkan hal ini. Kak Hara, kau tidak perlu khawatirkan hal ini. Masalah adopsi Jojo, aku yang akan beritahu ayahanda. Kalau begitu, terima kasih yang mulia. Jangan segan padaku. Panggil saja aku Yasa. Kendaraanku ada di sana. Aku antar kalian Baiklah. pulang. Mereka bertiga baru seperti keluarga. Chandra, sedang apa kau? Aku harusnya tanya begini padamu. Suamimu masih di sini. Kau malah naik kereta pria asing. Apa maksudmu? Kak Chandra, ucapanmu kurang tepat. Aku mana mungkin orang asing. Ya! Kak Chandra, jahat kau! Chandra, kau sudah gila. Tenang saja, tidak apa-apa. Sudahlah, anak ini, jika kau mau merawatnya, rawat saja. Sungguh? Kenapa? Ucapanku tidak bisa dipercaya. Jojo, ayo pergi. Jenderal, kakak, akhirnya kalian kembali. Aku sangat khawatir. Siapa anak ini? Bu Mega, pengemis bau ini buat apa ke rumah kita? Tubuhnya bau sekali. Fuga Indah, jangan bersikap kurang ajar. Dia Jojo. Kelak, panggil dia kakak. Sembarangan. Kalian anggap remeh kediaman ini. Semua orang bisa masuk rumah. Hara, sepertinya kau sengaja ingin membuat kediaman jenderal jadi kacau. Ibu, jangan marah pada kakak. Jangan sampai ganggu kesehatanmu lagi. Chandra, aku bicara sekali, dia jawab berkali-kali. Kurasa dia hanya ingin membuatku stres dan akhirnya mati. Kalau begitu, aku akan mengikuti kemauannya. Ibu, Chandra, hari ini biarkan aku mengusir pengemis kecil ini. Atau aku akan mati di sini. Ibu, yang bawa anak ini pulang bukan Hara, tapi aku. Jojo, anak yatim pasukanku. Tidak ada keluarga. Dia terkatung-katung di jalanan.
Jadi aku dan Hara bawa dia pulang. Kebohongan Chandra ini, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdegup kencang. Ternyata begitu. Hal sebesar ini, kenapa baru kau bicarakan denganku? Ini kelalaianku. Aduh, ini... Kalau begitu, kalian berencana bagaimana mengurus anak ini? Ayah Jojo bertempur hidup mati denganku dulu. Sekarang dia sudah tidak punya keluarga. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi aku dan Hara membawanya pulang dan mengangkatnya sebagai anak angkat. Sebagai anak yatim dari pahlawan, harus dirawat dengan baik, supaya tidak merusak reputasi keluarga jenderal. Jojo ya, dia ibu keduamu. Kalau kurang apa, bilang padanya. Jojo, ayo aku antar mandi. Ganti pakaian baru yang cantik, bagaimana? Adik tidak perlu khawatir, semua kebutuhan Jojo akan aku urus. Kau tidak seperti Mega yang perhatian. Lihat Voga dan Indah. Mereka, aku, Mega, apalagi anak pahlawan, harus diberlakukan dengan serius. Biarkan anak ini tinggal dengan Mega. Jojo hanya ingin bersama ibu. Ibu juga. Ibu, waktu orang tuanya masih hidup, Hara pernah mengunjunginya. Jadi anak ini hanya aku Hara. Baiklah kalau begitu. Pastikan kau melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau orang luar dengar kita perlakukan anak yatim pahlawan dengan buruk, akan merusak nama baik putraku. Aku tidak akan memaafkanmu. Ayo pergi. Lihatlah. Chandra, buat apa kau kemari? Hara, aku mau tidur di sini. Bicara sembarang apa kau? Tria, Nyonya, anak ini? Tria, bawa dia mandi dulu. Jojo, pergi mandi dulu sama Kak Tria. Ibu akan cari kau nanti, mengerti? Penurut sekali, pergilah. Chandra, jangan pikir kau hari ini bantu aku tanggung kesalahan demi Jojo, aku akan sangat berterima kasih padamu. Meski kau tidak membelaku, aku tetap bisa buat Jojo tetap tinggal. Jadi, kalau kau mau aku bayar dengan tubuhku, jangan harap. Kau sekarang benci aku sampai segitunya. Sebenarnya kau mau apa? Kau dan aku suami istri yang sah. Meski aku menginap di tempatmu malam ini, apa bukan hal yang wajar? Kau gila. Kalau kau mau tinggal, tinggal saja di tempat Mega. Pengantin baru perlu ditemani. Tapi Kaisar bilang, aku harus perlakukan kau dengan adil. Kau anggap ini cuma tugas yang harus diselesaikan. Chandra, kau baik-baik saja. Meski wajahku jelek, kau masih bisa bilang begitu padaku. Kalau pangeran ketujuh boleh, aku suamimu, apa salahnya? Kita suami istri sudah kenal selama 10 tahun. Bagaimana mungkin aku membencimu? Jangan mendekat. Sedang apa kau? Ibu, aku sudah mandi. Malam ini aku tidur dengan Jojo. Pergi saja sana, cepat. Dia sudah sebesar ini. Kau juga sebesar ini? Kau mau merebut ranjang dengan anak kecil? Kau... Besok suruh Tria atur kamar untuknya. Andai saja ayah bisa nikahi ibu dan jadi ratu, betapa senangnya aku. Ibu, Ada apa Jojo? Apakah bekas luka ibu mengejutkanmu? pria sejati tak menilai dari wajah. Seperti apapun ibu selalu cantik. Namun, apa ibu tak sakit? Jojo baik, ini dilukis, tak sakit sama sekali. Kenapa ibu harus lukis diri sendiri seperti ini? Mengenai ini, kelak ibu baru beritahu padamu. Malah Jojo aku cantik sekali. Hidung, mata, sama sekali tak mirip orang Lasta, malah mirip campuran. Kenapa? Jangan-jangan Jojo benar-benar campuran? Tentu saja bukan. Jojo lahir dan besar di Lasta. Kenapa ia masih tak menjemputku? Sementara ini tak bisa beritahu kebenaran identitas pada ibuku. Ibu begitu baik padaku. Aku tak boleh bawakan masalah untuknya. Ibu, bisakah kelak kau ikut denganku? Baik, namun harus tunggu Jojo tumbuh besar dulu. Di mana Jenderal? Jenderal pergi menuju ruang baca setelah tinggalkan halaman Nyonya. Apa katamu? Pasti Hera lagi.
Awalnya mau cerai dulu, sekarang muncul lagi anak haram yang tak punya orang tua. Apa dia kira dengan begini hati Jenderal akan kembali padanya? Nyonya muda dan cantik, pasti tak bisa dibanding dengan wanita itu. Pastinya, Jenderal ada urusan militer, makanya tak datang kemari. Namun sejak menikah, dia belum menyentuhku sampai saat ini. Itu pasti karena Jenderal menghargai Nyonya, makanya dia tak tega. Nyonya, Anda tenang saja. Asalkan Tuan Muda dan Nona berpihak pada Anda, wanita jelek itu pasti tak akan mengguncang posisi Nyonya. Hanya mengandalkan kedua anak yang masih kecil ini. Masih jauh dari cukup. Lalu, bagaimana rencana Anda, Nyonya? Bukankah anak itu milik mendiang tentara? Kalau terjadi sesuatu di tangan Hara, menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Ibu, aku sudah temukan layangan. Di mana, Ibu? Ah! 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 Siapa suruh kau pura-pura baik di depan ayah dan ibuku? Siapa suruh kau mau menggantikan aku? Terbang! Kakak benar-benar lebih baik pada Jojo dibanding dengan anak kandung. Anda lihatlah tampang tak bersalahnya. Sekarang, tak hanya Nyonya besar menyukai dia, bahkan Jenderal pun membesarkan dia selayaknya anak kandung. Anak haram, kalau kau berani beritahu ayah dan ibuku, aku akan suruh nenek mengusirmu keluar. Jojo! 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 Jojo, kau sadarlah, Jojo! Jojo, jangan menakuti ibu! Tak ada angin, tak ada hujan, kenapa bisa terjatuh? Hamba melihat sendiri Nyonya Hara yang mendorong Tuan Muda Jojo. Susi, kau pasti salah lihat. Mana mungkin kakak melakukan hal seperti itu? Susi lihat dengan mata sendiri, tak berani berbohong. Jojo, kau jangan takut. Ibu bawa kau cari tabib. Hara, dasar wanita jahat! Bagaimana, tabib? Nyawanya tak ada masalah, tapi sudah melukai otak dan tulang kaki. Banyak istirahat, ikut aku pergi ambil obat. Dasar wanita jahat! Jojo begitu kecil, kenapa kau tega lakukan itu? Apa maksudnya aku lakukan itu? Masih tak mengaku. Chandra tadi kediaman, kau pun mencelakai putra angkatnya. Apa kau manusiawi? Kakak, anak ini peninggalan mendiang tentara. Kau, bagaimana bisa kau dorong dia dari atas gunung palsu? Baik. Tadinya aku kira salahkan aku tak menjaga Jojo dengan baik. Aku akui ini. Tapi kalian malah bilang aku yang mendorong Jojo dari gunung palsu. Di mana buktinya? Susi melihat dengan mata sendiri. Perlu bukti apa lagi? Hamba melihat sendiri kau mendorong Jojo dari gunung palsu. Nyonya Hara, Anda jangan mengelak lagi. Kau? Kakak, aku tahu sekarang Fuga dan Ida tak dekat denganmu. Dalam hatimu selalu kesal. Tapi kau mana boleh menindak Jojo. Kalau tersebar kediaman jenderal menindak anak mendiang tentara. Hara, dasar wanita jahat. Apa kau mau hancurkan kediaman jenderal? Kalian semua menetapkan kesalahanku dengan saling mendukung. Apa gunanya pengadilan? Jika kalian merasa aku yang lakukan, baik. Lapor petugas saja. Apa kau ingin semua orang tahu? Benar-benar tak bermoral. Tunggu Chandra pulang. Aku harus suruh dia ceraikan kau. Jenderal tiba! Bagaimana dengan Jojo? Tabi bilang tubuhnya tak ada masalah besar. Hanya saja untuk saat ini masih belum sadar. Chandra, dia yang dorong Jojo dari gunung palsu. Hara si wanita jahat ini tidak boleh tinggal di sini. Cepat ceraikan dia. Iya, Jenderal. Waktu kami tiba, Jojo terbaring di tanah dan pendarahan. Kakak melakukan ini pada Jojo akan mengecewakan hati para tentara. Takutnya ada yang salah dalam hal ini. Hara tak akan berbuat hal seperti ini. Namun Susi melihatnya, kakak sendiri yang... Ibu... Jojo, kau sudah sadar? Bagaimana rasanya? Jojo sudah banyak membaik. Maaf membuat ibu cemas. Jojo, kau beritahu ibu. Bagaimana kau bisa jatuh dari gunung palsu? Jojo sendiri yang terjatuh. Benarkah? Kakak, kau mengancam Jojo seperti ini. Jojo tentu tak berani berkata jujur. Baik, aku rasa hal ini tak perlu ditanyakan lagi. Pasti wanita busuk ini yang melakukannya. Ibu! Kenapa? Apa kau masih membelanya dan mengecewakan hati para tentara? Iya, Jenderal. Aku juga anak mendiang tentara. Aku sungguh merasa sedih untuk Jojo.
Jangan menangis. Aku sudah tahu siapa yang dorong Jojo dari gunung palsu. Kakak sedang apa? Kenapa Foga dan Indah ikut diperiksa juga? Tak hanya mereka, kau, aku, dan semua orang yang di sini harus diperiksa satu persatu. Begitu repot. Aku mau lihat apa yang bisa kau temukan. Buktinya ada pada diri pelaku. Siapa yang begitu bodoh sampai simpan bukti dalam dirinya? Jangan-jangan kakak mau paksa pengakuan? Gunung palsu di belakang taman dibuat dari batu kapur. Jadi permukaannya terdapat serbuk kapur. Jika Jojo memang didorong dari atas, maka sepatu orang itu pasti akan ternodai serbuk kapur. Jadi cukup periksa sepatu tiap orang. Sudah bisa tahu kebenarannya. Kau sedang apa, Ayah? Aku hanya dorong dia. Hanya dorong dia. Pengawal, keluarkan hukum keluarga. Chandra, apa yang kau lakukan? Dia putra kandungmu, dia masih kecil. Kecil-kecil sudah mencelakai kakaknya. Sangat jahat. Lebih harus dipukul lagi. Ayah, aku hanya dorong dia. Luka di kepalanya benar-benar bukan perbuatanku. Ibu Mega, cepat kau bantu aku bersaksi. Ibu Mega, cepat kau bantu aku bersaksi. Foga, Ibu Mega tak mau lihat kau dipukul. Namun Ibu Mega tak pernah melihatmu hari ini. Bagaimana aku bisa bersaksi untukmu? Ibu Mega, jelas-jelas kau bilang. Jenderal, semua salahku. Semua karena aku biasa memanjakan Foga. Makanya dia bisa berbuat salah seperti ini. Ibu. Hara, jika memang salah, tak bisa tak dihukum. Dia memang salah, tapi masih ada pelaku lain yang sesungguhnya. Waktu aku melihat Jojo, memang belakang kepala di tanah. Namun, luka di kening justru lebih mendalam. Betul, ada orang yang melempari dia dengan batu. Ayah, sungguh bukan aku yang perbuat. Jojo, apakah orang lain yang melemparimu? Nyonya. Susi, kenapa tanganmu ada serbuk batu kapur? Kau yang melempar batu itu. Nyonya. Cepat akui. Aku akan bantu kau merawat orang tuamu. Hamba yang lakukan. Hamba ceramah sesaat. Hamba hanya ingin membela Tuan Muda. Tak disangka Tuan Muda Jojo akan terluka berat. Jenderal mohon kau ampuni hamba. Kau memfitnah tuan muda di kediaman, lalu menuduh nyonya rumah. Pengawal, bawa orang yang tak tahu diri ini untuk dijual. Jenderal. Ibu Mega, kenapa Ibu Mega sudah berubah? Chandra, Susi yang melakukannya. Kau ampuni Foga saja. Ayah, aku sudah salah. Kau ampunilah aku. Jika sudah bersalah, harus dihukum. Cucu bayiku. Apa kau mau membunuhnya? Ayah, jangan pukul kakak. Indah takut. Anak kurang ajar. Karena kesalahan ayah, jika kalian semua tak bersedia, biarlah aku yang terima hukuman ini. Chandra, apa yang kau lakukan? Chandra! Ayah, jangan kau pukul dirimu sendiri. Aku sudah tahu bersalah, tak akan menjadi orang lagi. Kelak Indah juga akan bersikap baik pada Kak Jojo. Pengawal, bawa tuan muda dan nona kembali ke kamar. Tak boleh keluar selangkah pun, tanpa izin aku. Tak disangka pria tebu ini sangat teguh. Hara, aku sedikit sakit. Jenderal, kau berdarah. Mega tak tega. Tria, ayo kita pergi. Jenderal! 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 Hara, aku sedikit sakit. Aku juga terluka. Pergilah cari Mega. Aku tak punya obat lebih. Hara, kau masih kesal padaku. Aku sudah pukul dan sudah hukum. Sebenarnya apa yang harus aku lakukan? Aku ingin cerai denganmu. Apakah kau setuju? Benarkah mau bercerai denganku? Jenderal Luno, lepaskan aku. Lepaskan kau, agar kau tinggalkan aku dan keluar menebar pesona. Omong kosong apa ini? Hara, kenapa kau tak bisa bersikap padaku seperti dulu lagi? Jika aku terluka, kau akan sedih dan menangis. Karena Chandra yang dahulu tak akan menikahi orang lain. Kau anggap saja Haramu sudah mati di dalam danau. Kau tak boleh mati, tak boleh tak mencintaiku. Hara, menikahi Mega karena terpaksa. Kaulah istri yang menemaniku seumur hidup. Lepaskan, Jojo masih di sini. Jika kau memang suka anak kecil, mending
kita lahirkan lebih banyak lagi. Apa? Chandra, apa kau gila? Kalau kau dalam masa kawin pergi cari Megamu saja, jangan membuatku jijik di sini. Kau sungguh ingin aku pergi mencarinya? Semoga Jenderal dan Nona Mega, serasi, langgeng, segera punya anak. Hara, kau hebat. Jika kau berharap aku mencarinya, aku kabulkan harapanmu. Pergi saja, tak ada yang peduli. Kenapa panas sekali? Nyonya, kenapa Jenderal mengarah ke tempat Nyonya Mega? Ada apa dengan kalian? Katanya terpaksa. Aku rasa jelas-jelas sudah tak sabar lagi. Terserah dia mau pergi kemana. Cepat siapkan air untuk mandi. Aku sangat panas. Baik, Kenapa begitu panas? musim gugur segera tiba. Apanya yang panas? Nyonya Mega, Jenderal mengarah kemari. Benarkah? Cepat ganti pakaianku. Chandra, apa kau gila? Kalau kau dalam masa kawin pergi cari Megamu saja, jangan membuatku jijik di sini. Kau suruh aku pergi, aku langsung pergi. Bukankah aku terlalu penurut? Chandra sialan. Pria hidung belang. Pria tebuh. Tak tahu malu. Pria hidung belang salam semesta. Apakah kau sedang maki aku? Chandra, bagaimana kau bisa masuk? Cepat keluar. Hara, Keluar. kau jangan begini. Chandra, kau masih berani masuk? Cepat kau keluar. Preman, kurang ajar. Bukan. Kita ini suami istri sah. Sekalipun aku menyentuhmu, tak termasuk preman juga. Chandra, coba saja kalau kau berani menyentuhku. Bukan. Inimu. Ini, dan ini. Mana yang belum pernah kusentuh? Kucium. Dan kulihat. Pokoknya aku tak mau. Kau pergi cari Mega saja. Tapi dalam hatiku, Hara yang terbaik. Gawat. Siapa dirimu sebenarnya? Siapa dirimu sebenarnya? Aku, Hara Wisnu. Memangnya siapa lagi? Kau mau apa? Ada tanda lahir di punggung. Dia memang Hara. Chandra, kalau kau masih berani begini, jangan salahkan aku, tak sungkan denganmu. Luka di wajahmu sudah pulih. Kenapa tak beritahu aku? Terserah aku, apa urusanmu? Kau mau aku membencimu, agar aku cerai denganmu, iya kah? Kau begitu susah payah, apa karena sudah lama merencanakan sesuatu dengan pria haram di luar? Pria haram apaan? Kau benar-benar jago memfitnah. Nyonya, Anda ngobrol dengan siapa? Tak ada. Tak ada yang bicara, kau salah dengar. Nyonya panggil aku saja kalau ada perlu. Baik, Oh iya, kenapa? Nyonya Anda jangan berendam terlalu lama, nanti bisa pusing. Baik. Hara, apakah aku memalukan? Kenapa kau tak pakai baju larut malam begini? Tak sopan. Lepaskan aku. Jangan sampai masuk angin, aku pergi setelah kau tidur. Cepat lepaskan aku. Pria hidung belang, turunkan aku. Kau tenang saja, aku akan pergi setelah kau tertidur. Tidurlah. Hara, aku tak menyentuhmu. Jelas-jelas kau yang menyentuh duluan. Hara, kau hebat. Jenderal, Tria, nyonyamu terlalu kurus. Suruh apotek, siapkan lebih banyak makanan suplemen. Nah,
Para sialan, bisa-bisanya dia menggoda jenderal lagi. Aku sudah menunggunya semalaman. Di mana supoletarianku? Jenderal berpesan, Nyonya Hara baru pulih. Dahulukan barang bagus untuk tempatnya. Nyonya Mega, undangan perjamuan festival bulan sudah datang. Kenapa tahun ini begitu cepat? Kenapa Wisnu ada di mana-mana? Sungguh sial. Nyonya, istana juga kirimkan beberapa hadiah. Nyonya tua bilang, hanya Anda yang mahir merawat ini di kediaman. Sengaja minta Anda pergi, hitung hadiah-hadiah itu. Tentu saja harus aku. Hara kampungan itu tak mengerti ini. Sana, bawa semua hadiah itu ke dalam. Ini dibuat dari ruby terbaik. Orang utusan bilang, Ibu Suri berikan ini khusus untuk istri jenderal. Ibu Suri sungguh menyayangiku. Tinggalkan ini, dan semua ini. Sisanya hanya potongan bahan. Apakah mau berikan kepada pelayan? Bukan. Sisanya antar untuk Nyonya Hara. Baik. Tak menyisakan satupun untuk Nyonya Hara. Apakah Jenderal merasa Mega cantik hari ini? Ibu Mega cantik sekali hari ini. Kenapa ibu masih belum tiba? Ibumu sedang berdandan. Kakak masih perlu dandan apa lagi? Jangan sampai mengagetkan orang. Wah, kakak pergi dari mana ini? Hara, Itu Hara. Kenapa dia lebih cantik dari Ibu Mega? Wajah kakak sudah pulih. Harus berterima kasih atas krim luka yang adik kasih. Kalau tidak, mana mungkin wajahku sembuh secepat ini. Kakak jangan berkata begitu. Ini sudah kewajibanku. Ibu jadi cantik sekali. Ibu kita memang cantik. sudah siang. Sudah waktunya masuk istana. Jenderal! Kau bawa anak ke belakang dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan Hara. Jenderal! Chandra, apa kau sudah puas melihat? Tak puas. Kau... Ih, apa-apaan? Maaf, tak stabil. Seorang Jenderal Balvin bahkan tak bisa menumpangi kereta kuda. Kelak, kau jangan berperang lagi. Ini Nyonya Hara dari kediaman jenderal. Wajahnya sudah sembuh. Ternyata dia begitu cantik. Cantik sih cantik. Perjamuan istana harusnya berdandan yang meriah. Kenapa dia berpakaian seperti itu? Selir di kediaman jenderal, berdandan mencolok. Nyonya besar malah berpakaian lusuh. Semua pria, buaya darat, harusnya punah saja. Nyonya Hasta, kau mau bela kakak karena berhubungan baik, tapi jangan fitnah aku. Semua ini pemberian dari Ibu Suri untuk aku. Pergi sana. Paling benci dengan orang-orang genit seperti kalian. Bau sekali. Kau bilang, ini pemberian Ibu Suri untukmu. Kenapa ada nama kecil Hara di atasnya? Apa? Bagus sekali, Chandra. Bisa-bisanya kau aniaya istri demi selir. Barang pemberian Ibu Suri untuk Hara, kau berikan untuk orang jijik ini. Tidak mungkin. Kode ini pemberian Ibu Suri untukku. Panas sekali. Ini ada apa sebenarnya? Aku tak tahu, Jenderal. Kakak, kau tak perlu begini mencelakaiku juga walaupun kau mau perhiasan ini. Hadiah dari istana semua masuk ke kediamanmu. Aku tak pernah lihat bagaimana aku mencelakaimu. Kau ambil semua hadiah? Aku tak begitu. Aku hanya ambil sebagian. Bukankah aku sudah suruh orang antarkan selebihnya untuk kakak? Selagi pula, wajah kakak jelek. Mana cocok dengan perhiasan ini? Aku jelek? Kau bersikeras bilang ini pemberian Ibu Suri untukmu. Apakah kau tahu? Benda dari ruby ini mengenal tuannya. Apa? Benar-benar orang tak berwawasan. Bahkan ini pun tak tahu. Semuanya tahu. Untuk siapa perhiasan ruby ini dibuat, maka akan jadi miliknya.
Kalau dikotori oleh darah orang lain, maka ia akan meledakkan diri untuk bakar pencuri itu. Tak mungkin. Jenderal, Ibu Suri berikan perhiasan ini untuk istri jenderal. Aku juga istri jenderal. Ibu Suri tiba. Siapa yang ribut di sini? Kaulah Hara. Aku berikan banyak hadiah untukmu. Kenapa kau tak kenakan satu pun? Kau tak menyukainya? Aku berikan banyak hadiah untukmu. Kenapa kau tak kenakan satu pun? Apakah tak menyukainya? Tidak, aku sudah kenakan. Coba Anda lihat, apakah yang ini? Chandra, aku jelas menunjuk. Mau beri hadiah untuk istri jenderal. Kenapa? Masih ada istri jenderal Balvin yang lain. Inikah yang kau maksud akan utus orang? Antar untuk Hara? Mega, nyalimu sungguh besar. Ibu Suri, aku tidak tahu. Orang itu hanya bilang untuk istri jenderal. Aku kira... Putri Surti, kau seorang selir, masih berani menyebut dirimu istri jenderal. Tahukah kau, perhiasan rubi itu aku buat sendiri untuk Kak Hara. Apa kau pantas mengenakannya? Nenek, selir ini korupsi harta nyonya. Apa dosanya? Kalau orang umum, harusnya keluarkan hukuman keluarga. Dididik ketat. Jika masih tak berubah, harus diceraikan. Dan diusir. Aku sudah tahu salah. Aku mau Ibu Suri berikan pengampunan. Kau sebagai putri harusnya jadi panutan yang benar. Aku perintahkan kau menyapu dedaunan di sepanjang jalan Kanzi selama 7 hari sebagai peringatan. Ini bagus. Harus biarkan orang yang tak tahu malu lihat tampang dia yang tak tahu malu ini. Ibu Suri, aku... Pengawal, segera bawa pergi. Oh iya, Putri Surti menyebut dirinya cantik. Nanti ketika menyapu jalanan, jangan tutup wajahnya. Bawa pergi. Kak Mega, tadi aku... Pangeran ketujuh, tidakkah Anda terlalu perhatian dengan istriku? Kak Mega pernah menolong nyawaku. Sekarang aku sudah jadi miliknya. Apakah lupa, istriku sudah berkeluarga. Jika ada rumor kalian berdua berhubungan sesuatu, apa kau mau merusak namanya? Kalau begitu aku tunggu kau cerai dengannya, baru berhubungan dengannya. Jangan harap. Aku tak mungkin cerai dengan Hara. Hari itu, aku dengar kau lompat danau. Aku sangat berkehendak ambil pedang untuk bunuh Chandra. Tapi melihat hari ini, sepertinya dia bukanlah tak berperasaan padamu. Menikah sebagai suami istri. Saling tak mencintai dan tak saling curiga. Hara, jangan tinggalkan aku. Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Pergelangan kakimu terluka. Biar aku periksa. Tak perlu. Dasar orang kasar. Kaki wanita tak boleh dilihat orang luar. Jangan bergerak. Sudah. Wanita di lasta kalian sangat manja. Pergelangan kaki lebih kecil dari 2 jariku. Kulitnya lebih putih dari salju. Namun, kau lebih tahan sakit dari wanita lasta lainnya. Terima kasih atas pertolonganmu. Tak seberapa. Jika Nona mau berterima kasih, harus sesuai aturan lasta. Apakah budi nyawa harus dibayar dengan diri? Wanita tadi sungguh menarik. Mirip dengan kelinci kecil yang pernah kutangkap. Wanita Lasta cantik. Raja datang menjemput pangeran kecil. Bisa juga bahas pernikahan perdamaian dengan Kaisar Lasta. Dalam surat Jojo bilang, dia mencarikan aku wanita terbaik di dunia untuk jadi ibu barunya. Apanya wanita terbaik di dunia? Sudah jadi istri orang. Masih mau tinggalkan anak dan suami. Jelas sekali, dia menyukai posisi Ratu Boyun. Licik. Tak sebanding dengan gadis tadi. Jojo, pengemis kecil yang dirawat Hara, ternyata Pangeran Boyun. Hara, kalau dia celaka, apakah kau masih bisa hidup keluar dari istana? Ini dibuat dari rubah salju Boyun. Sulit untuk didapatkan.
Sengaja aku persembahkan untuk Ibu Suri Lasta. Baik, baik. Raja sudah berniat baik. Terus terang, aku ingin mohon satu hal. Putraku kabur dari rumah. Sudah lama berkelana di Lasta. Kedatanganku kali ini untuk menjemputnya kembali ke Boyun. Apakah Raja tahu di mana pangeran kecil saat ini? Siapakah Nyonya Jenderal Balvin? Itu, yang pakai baju putih adalah Nyonya Jenderal Balvin. Hah? Kau rupanya. Kau mencariku? Ternyata dialah wanita yang disebut Jojo dalam surat. Pantas saja menggodaku di jalan. Di mana putraku? Putramu? Putraku, Jojo Dobas. Jojo. Di mana dia sekarang? Jojo adalah putramu? Dia tak hanya putraku. Dia adalah pangeran satu-satunya. Kerajaan Boyun. Gawat-gawat, Tuan Muda Jojo di kediaman Jenderal Cilaka. Aku tak peduli kau Nyonya Jenderal atau Nyonya Bangsawan. Kalau terjadi sesuatu dengan Jojo, aku tak akan mengampunimu. Kau jangan takut. Kita coba pergi lihat. Tolong, tolong. Cepat sadar, tolong. Tolong. Aku bagikan kue untukmu, bisakah kau maafkan aku? Baik. Tolong! 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 Jojo? Jojo? Jojo, Apa yang terjadi? Aku berikan satu kue untuknya, lalu dia jadi begini. Raja, ada racun di atasnya. siapa? Berani sekali meracuni Pangeran Boyun. Orang Lasta. Terlalu jahat. Hara, Ibu, Foga nakal. Tapi dia pasti tak bernyali menaruh racun dalam makanan. Jangan omong kosong. Jika Jojo celaka, dia harus bayar nyawanya untuk bergerak. Aku bisa selamatkan Jojo. Sekarang yang terpenting adalah selamatkan Jojo. Ini racun mematikan. Aku bisa menolongnya. Kalau tak bisa, aku ibu dari Foga. Aku gantikan dia bayar nyawa. Hara. ibu. Cepat panggilkan tabib istana, lalu ambil seember air sekaligus bawakan sekantong besar garam. Jojo. Ayah datang menjemputmu. Jojo. Chandra, cepat kau letakkan garam ke dalam air lalu bawa kemari. Sebenarnya apa yang mau kau lakukan? Minggir, hanya begini yang bisa selamatkan Jojo. Minum, Jojo, buka mulut. Benarkah ini bisa menyelamatkannya? Sejak zaman dulu, tak ada yang bisa hidup jika makan racun ini. Takutnya hari ini kediaman jenderal gawat. Minum lagi, Jojo. Minum lagi. Sudah. Dia muntahkan air bening. Sudah. Jojo. Jojo. Ibu. Jojo. Ayah. Apakah aku sedang bermimpi? Bukan mimpi. Ayah datang. Ayah bawa kau pulang. Untungnya Nyonya selamatkan segera. Tuan Muda Jojo sudah tak apa-apa. Jojo, aku sungguh tak menaruh racun dalam kue. Foga,
Bagaimana kau bisa dapatkan kue ini? Di sana, di dalam ada seorang kakak dayang yang berikan padaku. Seperti apa wajahnya? Apa dia mengatakan sesuatu denganmu? Ia terus menunduk. Sepertinya pelaku ini orang yang dikenal Jojo dan Voga. Jojo belum lama di Lasta. Tentunya pelaku ini berasal dari kediaman Jenderal Balvin. Jangan-jangan kalian berdua mau menutupi pelaku? Tentu saja bukan. Kau tenang saja. Karena Jojo sudah memanggilku sebagai ibu, aku pasti akan temukan pelakunya dan bertanggung jawab. Aku peringatkan kau. Soal Jojo mengakui sebagai ibumu, itu urusan Jojo. Tak ada kaitannya denganku. Raja tenang saja. Hara adalah anggota keluarga Luno. Takkan ada kaitan apapun denganmu. Hara, apa kau ada petunjuk? Biasanya setelah pelaku beraksi, akan kembali ke lokasi kejadian. Pertama, untuk periksa jejak perbuatannya. Lalu, akan menikmati lokasi kejadian sendiri, bagaikan menikmati hasil karya. Aku ada cara untuk menguji pelakunya. Panggil semua orang yang hari ini pernah mendatangi taman istana. Ada apa ini? Kenapa panggil kita semua kemari? Tentunya kalian sudah lihat juga tadi. Aku menggunakan cara yang belum pernah kalian lihat untuk menolong Pangeran Boyun. Iya, sudah makan racun masih bisa ditarik kembali dari neraka. Memang belum pernah didengar. Nyonya Hara di kediaman jenderal benar-benar hebat. Keajaiban cara ini adalah, setelah air garam pekat bercampur dengan racun akan terjadi reaksi. Jadi, jika mau temukan pelakunya, cukup rendam tangan pelaku ke dalam air garam pekat. Begitu saja. Benarkah? Setiap orang yang pernah mendatangi taman istana hari ini harus rendam dalam air garam. Voga, kau duluan. Ibu, bukan aku, bukan aku. Bukan kau. Bukan aku. Bukan aku. Kenapa kau di sini? Jenderal, apa kau lupa? Ibu Suri hukum aku menyapu dedaunan sepanjang jalan Kanzi. Aku pun mulai sapu dari taman. Kalau begitu, masukkan tangan ke dalam. Kakak, jangan-jangan caramu ini untuk menggertak orang? Menggertak atau bukan, kau coba saja. Aku yakin adik, tak akan terjadi apapun seperti yang lainnya. Betul? Iya, Bu Mega. Cepat, kau coba. Siapa yang percaya caramu ini? Kau pasti menggertak. Semuanya. Pelaku sudah ditemukan. Dialah orangnya. Semuanya. Pelaku sudah ditemukan. Dialah orangnya. Mana mungkin aku? Semuanya berani uji. Hanya kau yang tak berani. Siapa lagi kalau bukan kau? Aku hanya takut air garam pekat akan melukai tanganku. Tanganku yang indah ini sangat didambakan banyak orang. Kau takut air garam pekat melukai tanganmu atau takut terjadi reaksi dan tertangkap basah? Aku terus terang saja, tak akan terjadi reaksi apapun setelah air garam pekat tercampur dengan racun. Tapi kau merasa berbuat, menumpahkan ember adalah reaksi terbaik. Kau berani mempermainkan aku? Hanya metode memancing saja. Putri Surti, kau masih tak mau mengaku salah. Aku takui. Aku sama sekali tak menyentuh racun. Hara, aku adalah putri yang dinobatkan kaisar. Kau berani memfitnahku? Kaisar tiba! Ayahanda, Anda yang cepat. Ada apa terburu-buru begini? Ini hal yang mengancam hubungan dua kerajaan. Yandi, kau ada penyakit jantung, pelan-pelan. Jangan celaka. Ya, tak apa-apa. Aku yang ada masalah. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kaisar, ada orang yang mau meracuni putraku. Nyonya sudah temukan pelakunya. Dialah orangnya. Bukan aku. Kaisar, aku tak bersalah. Kau lihat,
Tanganku ini tak pernah menyentuh racun. Ayahanda, bolehkah aku periksa dulu? Bagaimanapun juga, aku adalah orang paling penyakitan di Lasta. Tak ada racun yang bisa lolos dari mataku. Selajari wanita ini ada racun. Dialah pelakunya. Pangeran ketujuh, kau mana boleh berbohong? Kaisar, kau pandanglah seluruh keluarga setia keluarga Surti. Tolonglah aku. Mereka mau memfitnahku. Jenderal, apa kau lupa? Ayahku mati demimu. Aku juga istrimu. Kenapa kau bantu kakak untuk memfitnahku? Jika kau tak berbuat, kenapa kau takut diuji? Aku sungguh tak lakukan. Aku hanya tak sengaja menumpahkannya. Ibu-ibu, aku ingat. Aku memungut ini di gazebo. Mega Surti, apa yang mau kau katakan lagi? Tunggu. Fuga, aku begitu baik padamu. Kenapa kau begitu menuduhku? Kau bukan ibu kandungku, kau pernah mencelakaiku. Kemarin kau sudah mencelakaiku. Kau suruh aku menganiaya Jojo. Kau juga lempar kepalanya dengan batu. Diam! Wanita jahat. Ternyata kau berkali-kali mencelakai putraku. Raja, aku temukan ini di kantong wewangian wanita ini terjatuh. Raja, aku putri di Lasta. Kau tak bisa menindakku dengan hukuman pribadi. Jangankan seorang putri. Sekalipun tuan putri. Kau juga harus bayar nyawa untuk putraku. Ayahanda, dia meracuni Pangeran Boyun di dalam istana Lasta, memprovokasi selisih kedua kerajaan. Ini hukuman mati. Kaisar, kau berkati dia posisi putri dan diangkat jadi selir Chandra. Makanya dia jadi berbuat semaunya. Kau melakukan hal yang ceroboh. Surti, mengenang ayahmu wafat demi perang Lasta, aku hilangkan hukuman matimu. Mulai hari ini, cabut status putrimu. Usir keluar dari kediaman jenderal. Jadi biarawati. Dikurung dalam biara Dharma. Ditemani patung dan lilit. Tak boleh keluar sampai mati. Raja, apakah kau puas dengan keputusanku? Jenderal, aku istrimu. Kau pernah berjanji pada ayahku akan menjagaku. Kau bantu aku memohon Kaisar. Jadi, rencanamu mencelakai Jojo bukan menginginkan nyawa Jojo, melainkan nyawa Hara. Kau mendapat akhir seperti ini karena perbuatanmu sendiri. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya ingin berdua denganmu selamanya. Apa aku salah? Dia seorang wanita kampungan. Apa hak dia merampas cintamu? Tapi aku hanya ingin menemani Hara seumur hidup. Hara, bisa-bisanya aku kalah darimu. Bawa pergi. Hara si jelek itu menjadi cantik karena pakai ini. Aku harus oles yang banyak. Dipikir-pikir, waktu itu aku juga primadona di daerah. Kalian sudah pulang? Di mana Mega? Kenapa tak pulang bersama kalian? Ibu, Mega melakukan kesalahan besar di istana. Posisi putri sudah dicabut dan dikurung di biara Dharma. Kelak, dia sudah tak ada hubungan dengan kediaman jenderal lagi. Apa? Pasti kau wanita jahat yang menjebak Mega. Cukup! Ibu, kau tahu apa yang dia lakukan? Dia tak hanya korupsi hadiah Ibu Suri, juga meracuni Pangeran Boyun. Apakah Anda masih mau membela wanita jahat seperti ini? Tak mungkin. Mega paling baik. Dia selalu berikan barang bagus untukku. Menanggap kedua anak bagaikan anak kandung. Bahkan wajah Hara pulih kembali karena krim luka Mega.
Kau pakai benda ini. Di dalam ini sudah diracuni Mega. Jangan harap menipuku. Sakit. Sakit sekali. Sakit sekali. Wajah nenek rusak mengerikan. Cepat. Bawa aku. Bawa aku pergi cari RS. Cepat. Luka ini mirip dengan milikmu dahulu. Menurutmu kenapa aku bisa jelek bertahun-tahun? Semua karena niat baiknya. Ini penawar. Berikanlah padanya. Maaf, Hara. Aku tak tahu. Jojo akan segera pulang ke Boyun. Aku pergi bereskan barangnya. Hara, kelak tak akan terjadi hal seperti ini lagi. Bisakah kita sekeluarga hidup baik-baik? Jika Jenderal sungguh ingin menggantinya, mending langsung saja cerai denganku. Hara! Chandra, sayangnya Hara yang sesungguhnya tak bisa mendengar kata-katamu ini. Ayah, benarkah ibu tak mau kita lagi? Ayah sudah bersalah. Ibu, benarkah Anda tak pulang ke Boyun bersama aku? Jojo, hari ini ucapkan selamat tinggal untukmu. Tunggu ibu sudah luang, pasti pergi menemuimu. Bisakah? Kalian berdua, kemari makan bersama juga. Ibu, ini benda apa? Wangi sekali. Ini namanya hotpot laut. Hotpot laut yang bagus. Seperti pepatah, bulan di dasar laut adalah bulan di langit. Orang di hadapan adalah orang di hatiku. Hara, Jojo mengakuimu sebagai ibunya. Gak harusnya ikut aku pulang ke Boyun. Jadi ratuku. Apa kalian berdua anggap aku mati? Kak Hara, aku buatkan perhiasan baru untukmu. Sudah diantar sampai lobi. Kakak bisa coba setelah makan hotpot laut. Baik. Hotpot laut ini mirip sekali dengan pot di Boyun. Menurutku, dia lebih cocok hidup di Boyun. Istriku sudah berkeluarga. Aku sarankan kalian jangan keterlaluan. Tenang saja. Aku masih menunggu kakak cerai. Klan Dobas tak pernah sungkan. Hara, kau jangan takut. Kalau pria ini tak mau melepaskanmu, aku akan bawa jutaan tentara untuk datang merampas. Kalian... Aduh, sudahlah. Makan pun tak bisa menyumbat mulut kalian, iya kan? Ayo makan. Ayo sayang. Makan banyak daging sedang pertumbuhan. Sayang. Sayang, kau juga makan. Aku mau ini. Nama Aku hotpot juga mau laut. ini. Benar-benar bangkit. Ya, ini.